Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmadani, NIM 180530008. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan penelitian yang saya lakukan dengan tema analisis peran orang tua terhadap hasil belajar siswa SDN 15 Bunga Pasang pada masa pandemi. Baiklah, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Penyebaran virus corona terjadi pada awal tahun 2020 yang menjadikan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dampak dari hal tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya unit terkecil di masyarakat itu sendiri, yakni keluarga. Pemerintah menetapkan banyak kebijakan mengenai pembatasan sosial seperti kebijakan bekerja dari rumah atau work from home dan bersekolah dari rumah atau school from home. Kebijakan tersebut tentunya mempengaruhi sistem pembelajaran di sekolah serta kebiasaan belajar para siswa. Daring belajar dari rumah yang dilaksanakan oleh seluruh anak, baik itu siswa TK, siswa SD, SMP, dan SMA maupun mahasiswa, menerapkan sistem tersebut yang mana dianjurkan oleh pemerintah agar mencegah penularan COVID-19. Pendidikan adalah sebuah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga sekolah dan keluarga. Jika kita pikirkan kembali, daring belajar dari rumah tentu tidak akan luput dari peran orang tua di rumah, dikarenakan seorang anak akan lebih lama bertatap muka atau berinteraksi dengan orang tua mereka, yaitu lebih dari 24 jam di rumah. Maka tidak akan jauh dari peranan pendidikan formal di rumah yang dilakukan oleh orang tua dan anak selama masa pandemi ini. Identifikasi masalah. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak adanya COVID-19. COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk berdampak juga pada aspek pendidikan. Salah satu dampak pandemi corona bagi pendidikan di Indonesia adalah semua institusi pendidikan terpaksa meniadakan pembelajaran langsung. Tidak hanya di Indonesia saja, hal ini juga berdampak terhadap institusi pendidikan mancanegara. Bahkan terdapat beberapa negara yang sudah lebih dulu memberlakukan sistem ini. Meskipun begitu, selalu terdapat dua sisi dari setiap cerita dan kejadiannya. Yang kedua, penerapan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau bisa kita singkat dengan PSBB. Bertambahnya masyarakat yang terkena COVID-19, pemerintah menerapkan PSBB untuk menekan angka tertularnya COVID-19 dan pemerintah juga menerapkan work from home dan learning from home. Yang ketiga, dampak adanya peran orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana peran orang tua terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi. Batasan masalah. Batasan masalah pertama, peneliti membahas bagaimana peran orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana orang tua terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, peran yang dapat dilakukan orang tua mendukung pendidikan di masa pandemi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi? Dan yang kedua, bagaimana dampak peran orang tua terhadap pembelajaran daring? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui
peran, dan pengaruh orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi. Kedua, adanya dampak keikutsertaan dan peran orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi. Landasan teori. Menurut Muhammad Shokib, tahun 2000, keluarga merupakan tempat bimbingan yang pertama dan yang utama dari orang tuanya dalam hal membentuk kepribadian anak, serta sebagai peningkat keberhasilan anak. Anak-anak bukan saja memerlukan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga kasih sayang, perhatian, dorongan, dan kehadiran orang tua di sisinya. Dilihat dari segi pendidikan, keluarga atau orang tua merupakan satu kesatuan hidup atau sistem sosial dan mengkoordinasikan rumah tetap dalam situasi belajar. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi, maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba. Pemerintah di belahan bumi manapun, termasuk Indonesia, harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup, atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka survive pada pekerjaan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim mendengungkan semangat peningkatan produktivitas bagi siswa untuk mengangkat peluang kerja ketika menjadi lulusan sebuah sekolah. Namun, dengan hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring atau dalam jaringan, namun penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring. Jenis penelitian. Di sini, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian korelasional atau korelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini adanya hubungan dan tingkat variabel yang sangat penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dan sampel. Di sini, peneliti menggunakan populasi dan sampel dari siswa SDN 15 Bungapasang. Pada penelitian ini, data dan populasi saya ambil dari sekolah terdekat yang ada di daerah saya. Dengan mempertimbangkan adanya COVID-19, SDN 15 Bungapasang merasakan dampak dari adanya COVID-19, yang mana proses belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Di sini, saya akan membahas bagaimana peran orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada hasil penelitian. Instrumen penelitian. Di sini, peneliti menggunakan instrumen yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam proses pengumpulan data mengenai pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi. Yang kedua, wawancara. Tujuan dari wawancara ini sendiri adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran orang lain, bagaimana pandangan terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Teknik ini akan meneliti tempuh dengan
melakukan wawancara secara hati-hati dan mendalam berdasarkan instrumen yang telah dipersiapkan. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah teknik penyebaran angket atau kuesioner dan wawancara. Teknik penyebaran angket dan wawancara saya rasa adalah teknik yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, akan dilakukan penyebaran angket kepada sampel penelitian. Dan terima kasih.